Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andriani Saptri dengan MPM C1C019-053. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 investasi pada instrumen ekuitas. Nah, mata kuliahnya ini akuntansi keuangan lanjutan 1 ya. Dan dosen pengampu saya itu Pak Madani Hatta, SMSI, AKT, CA. Kita lanjut aja. Oke. Instrumen keuangan itu apa? Instrumen keuangan merupakan kontrak atau perjanjian kedua belah pihak. Ya. Instrumen keuangan itu memiliki 5 komponen. Nah, yang pertama ada aset keuangan, yang kedua ada liabilitas keuangan, yang ketiga ada instrumen ekuitas, yang keempat itu ada instrumen derivatif, yang kelima itu hedging atau lindungi nilai. Tuh. Nah, lanjut ke ekuitas pada PT Perseroan terdiri dari 2 kelompok utama. Nah, yang pertama itu ada modal saham atau share capital yang terdiri dari share capital ordinaries, saham preference, share premium atau egi saham. Yang kedua itu return earning atau saldo laba. Nah, saldo laba ini didapatkan dari pada saat kita memperoleh laba ya, pada saat operasional, kegiatan operasionalnya dan memperoleh laba, dan laba itu disimpan terlebih dahulu atau ditahan terlebih dahulu dan belum dibagikan gitu untuk dividennya. Lanjut. Oke, akuntansi investasi saham perlakuan untuk pencatatan investasinya tergantung pada persentase kepemilikan investor pada perusahaan investasi. Maka kepemilikan investor dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah untuk kepemilikan saham lebih besar dari 0% sampai dengan 20%. Nah, maka dikatakan investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena tadi ya pemilikan sahamnya itu hanya 20%. Dan yang kedua, itu untuk kepemilikan saham lebih dari 20%, tetapi tidak melebihi 50% atau sampai 50%, maka investor disebut investasi pada entitas asosiasi, dan investor memiliki pengaruh yang signifikan. Yang ketiga, itu untuk kepemilikan lebih dari 50%, maka dikenal dengan adanya perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, PSAK yang digunakan itu PSAK, itu ya, PSAK 22 dan 65. Dari tadi kita mendengar nama pengaruh signifikan. Nah, kenapa itu? Apa itu sebenarnya pengaruh signifikan ya kan? Pengaruh signifikan ini berarti seorang investor dia mau berinvestasi kepada perusahaan lain gitu. Kalau dia memiliki saham yang pertama, kategori pertama tadi 20%. Nah, dia tidak memiliki pengaruh signifikan, berarti dia tidak memiliki hak untuk dalam pengendalian dalam perusahaan tersebut gitu. Jadi dia tidak memiliki hak pengendalian, nggak ada hak memberi keputusan gitu. Jadi tidak bisa ibaratnya semena-mena ke perusahaan, bukan semena sih, ibaratnya nggak bisa campur tangan terlibat langsung gitu, secara langsung. Itu yang maksudnya pengaruh signifikan. Nah, kalau yang kayak kategori ini yang kedua, itu memiliki pengaruh signifikan tadi karena dia lebih dari 20%. Jadi dia memiliki hak untuk dalam mengemukakan pendapatnya gitu untuk kebijakan-kebijakan perusahaan itu. Dia memiliki hak juga. Lalu yang ketiga itu tadi kepemilikan lebih dari 50%, berarti otomatis dia sudah memiliki pengaruh yang besar gitu ya untuk perusahaan itu. Karena itu tadi, kalau misalnya dia memiliki perusahaan 50%, di atas 50% berarti itu udah menjadi anak perusahaan dari yang berinvestasi tadi. Baiklah. Kita lanjutkan. Oke, metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Nah, sebelum kita masuk ke metode itu, kita akan membahas tentang aset keuangan gitu ya. Ada hal yang harus kita ingat ya terlebih dahulu, itu aset keuangan. Ada 4 kategori ya aset keuangan. Nah, yang pertama itu aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua itu aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Dan yang ketiga itu aset keuangan dimiliki untuk dijual. Dan yang keempat itu aset keuangan berupa pinjaman dan piutang. Tuh. Oke, kita masuk ke metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitasnya. Yang pertama itu ada metode biaya.
Terus yang kedua itu ada metode nilai wajar, dan yang ketiga itu ada metode ekuitas. Nah, kita akan bahas secara satu. Nah, yang pertama ketika pencatatan perolehan investasi. Gitu. Ketika pencatatan perolehan investasi. Nah, kalau menggunakan metode biaya dan metode nilai wajar, kategori sebagai penambah. Investasi, untuk investasinya di debit, dan biaya transaksi atau komisi jika itu di debit pada kas. Kita mengeluarkan kas ya. Lalu kategori di kapitalis ya, investasi pada kas. Ya. Lalu metode ekuitas di sini. Pertama itu metode biaya ya, yang kedua ini metode ekuitas. Metode ini investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya dengan akun ya, investasi pada entitas asosiasi pada kas. Itu untuknya. Lalu yang kedua itu pencatatan investor ketika investi membagi dividen ya, gitu ya, kelihatan. Yang pertama itu metode biaya dan metode nilai wajar, maka akan digunakan akun itu kas pada pendapatan dividen. Lalu kalau metode ekuitas ini ya, kas pada investasi pada entitas asosiasi. Tuh. Nih, di atas. Oke, lanjut. Yang ketiga itu pencatatan investasi atas laba atau rugi. Nah, kalau metode biaya dan metode nilai wajar itu tidak ada pencatatannya. Sedangkan metode ekuitas, jika itu dia memperoleh laba, jurnalnya itu investasi pada entitas asosiasi pada bagian laba entitas asosiasi. Nah, jika mengalami kerugian, maka jurnalnya bagian rugi entitas asosiasi pada investasi pada entitas asosiasi dibalik aja ya berarti. Kalau mengalami kerugian berarti bagian rugi. Kalau laba itu selanjutnya ke kredit. Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya itu pencatatan investor ketika investi melaporkan laba atau rugi. Metode biaya dan metode nilai wajar itu tidak ada pencatatannya. Kalau metode ekuitas jika laba itu investasi pada entitas asosiasi di debit dan penghasilan komprehensif lain gitu di kredit. Nah, jika mengalami kerugian berarti penghasilan komprehensif lainnya di debit dan pada investasi pada entitas asosiasinya di kredit gitu. Selanjutnya itu pencatatan ketika penyesuaian nilai wajar gitu. Yang pertama ada metode biaya, itu tidak ada pencatatannya. Dan kedua ada metode nilai wajar. Akan dicatatkan dengan kategori aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka akan mempengaruhi laba periode berjalan ke pendapatan lain-lain. Nah, jika laba investasi di debit pada keuntungan selisih nilai wajar atau income-nya di kredit. Nah, jika mengalami kerugian selisih nilai wajar income di debit, ada investasinya di kredit. Yang kedua itu dari nilai wajar, aset keuangan dimiliki untuk dijual, maka akan mempengaruhi laba komprehensif atau penghasilan komprehensif lain. Nah, jika laba investasi pada keuntungan selisih nilai wajar equity. Dan yang kedua, jika rugi itu kerugian selisih nilai wajar equity pada investasi. Itu dibalik aja ya untuk jurnalnya. Nah, penurunan nilai. Di sini penurunan nilai itu terbagi ke dalam beberapa kategori ya. Yang pertama ada penurunan nilai aset keuangan mengikuti perubahan pada harga pasar. Nah, penyebabnya nanti akan timbul gitu ya, piutang tak tertagih, pelunasan piutang. Lalu yang kedua itu penurunan nilai aset keuangan dari nilai terpulihkan, yaitu memilih mana yang lebih tinggi dari dua nilai berikut, yaitu nilai wajar dan nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan kembali. Nah, yang ketiga itu penurunan nilai dari alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Contohnya, ketika menyerahkan imbalan atas investasi, nilainya berbeda dengan nilai ekuitas atau aset bersih, sehingga ada kemungkinan terjadi diferensial atau selisih. Dan diferensial selisih harus dialokasikan untuk yang penurunan nilai.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton videoku. Semoga bermanfaat. Dadah, sampai ketemu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.